Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi 3 tutorial struktur baja. Di sesi 3 kita akan mempelajari mengenai aplikasi dari teori-teori yang telah kita pelajari pada sesi 1 dan 2. Sehingga sangat penting bahwa Anda semua mengetahui atau mengerti apa yang telah kita bahas pada sesi 1 dan 2. Sebagai pengingat, kita review ulang bahwa dari sesi 1 dan 2 kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa kapasitas tarik dari sebuah batang tarik itu adalah dirumuskan sebagai P sama dengan yang didasarkan dari P sama dengan tegangan dikalikan A, yang kemudian berdasarkan filosofi material dan filosofi struktural kemudian kita modifikasi menjadi P sama dengan FU dikalikan A efektif dan P sama dengan FY dikalikan A gross. Itu kemarin sudah kita bahas. Kemudian dari sini juga dari sesi sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai A gross. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai A neto, di mana A neto adalah A gross dikurang A lubang. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai A efektif, di mana A efektif adalah suatu faktor efisiensi dikalikan dengan A neto. Sebenarnya ini saja simple. Hanya memang kita harus mengerti filosofi di balik mengapa persamaan ini jadi seperti ini. Di sesi 3 kita coba mengaplikasikannya. Mengaplikasikan berarti kita selain berdasarkan filosofi dan teori, kita juga harus memperhatikan kondisi atau kenyataan di lapangan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk itu yang pertama yang perlu kita bahas adalah, sebenarnya bukan dibahas tapi kita ketahui saja bahwa menurut peraturan, supaya sama saja dengan peraturan, bahwa persamaan-persamaan ini kita rubah dengan simbol-simbol yang ada di peraturan, di mana di peraturan dikatakan bahwa P itu kita ganti sebagai simbol N, sehingga N sebelum itu kita lihat dulu di peraturan yang menyatakan bahwa NU itu harus lebih kecil dari PNN, di mana NU ini adalah gaya aksial tarik ultimate, kemudian PNN adalah kapasitas kapasitas tarik terfaktor dari batang struktural baja tarik, elemen struktural baja tarik. Nah, apabila persamaan ini sudah dipenuhi, baru ini bisa dikatakan aman. Ini sudah kita bahas di sesi 1 dari tutorial ini, di mana kita membahas mengenai faktor beban dan faktor reduksi kapasitas. Nah, kalau begitu NU kita hitung dari berapa beban yang bekerja, kemudian kita berikan faktor beban sehingga kita dapatkan beban ultimate yang kita simbolkan sebagai NU. NN adalah kapasitas yang tadinya kita gambarkan dengan persamaan-persamaan ini. Jadi hanya merubah simbol sebenarnya, sehingga NN itu sama dengan FU dikalikan A efektif, atau
dan dikalikan pi karena harus ada pi-nya, berarti harus ada pi, atau nn itu sama dengan pi dikalikan fy dikalikan a gross. Jadi hanya merubah simbol, di mana pi adalah faktor reduksi. Untuk faktor reduksi fraktur, faktor reduksi fraktur Fu, maka pi sama dengan, untuk kasus ini pi sama dengan 0,75. Sedangkan untuk kasus ini di mana kegagalannya adalah kegagalan lele, maka pi adalah 0,9. Demikian. Nah, itu mungkin yang pertama yang harus kita ketahui untuk menyesuaikan teori kita dengan peraturan. Yang pertama adalah perubahan simbol, yang kedua adalah adanya faktor reduksi yang sudah kita bahas teorinya di sesi 1. Yang pertama, yang kedua yang juga harus kita ketahui bersama bahwa batang tarik seperti kita ketahui ada dua area, ada dua luas penampang yang kita perhitungkan, yaitu A efektif dan A gross, di mana A efektif ini adalah reduksi dari A neto, di mana A neto adalah luas penampang yang telah dikurangi luas lubang, sehingga diameter lubang atau dimensi lubang baut itu sangat berpengaruh pada batang struktural tarik. Sedari sesi-sesi sebelumnya, kita hanya berasumsi bahwa diameter lubang baut adalah sekian, langsung berupa given, misalnya 16 mm atau 20 mm. Dalam prakteknya, dalam desain nantinya, parameter yang kita ketahui untuk menentukan lubang baut adalah diameter baut yang akan kita gunakan, yang dihasilkan dari desain sambungan yang akan kita bicarakan pada sesi-sesi selanjutnya. Nah, umpamakan misalnya saya akan menggunakan baut diameter 16 mm. Apabila saya menggunakan baut diameter 16 mm, sedangkan saya melubangi lubang ini pas dengan diameter 16 mm, maka kemungkinan besar akan sangat kesulitan bagi kita untuk memasang baut pada saat erection atau pada saat pembangunan, pada saat konstruksi. Sehingga pada prakteknya seringkali lubang baut ini agak sedikit oversize, ada perbesaran. Yang pertama akibat karena memang kita membutuhkan ruang untuk memasang bautnya sendiri. Yang kedua, biasanya kalau kita melakukan pengeboran walaupun dengan mesin bor yang cukup baik, terdapat mungkin kerusakan kecil pada lubang baut akibat pengeboran secara mekanis. Sehingga dalam desain diameter lubang kita tidak pernah buat dia pas sebesar diameter baut dalam perhitungan desain praktis. Akan tetapi kita berikan perbesaran itu biasanya sekitar 1/16 inci dalam satu sisi, sehingga apabila diameternya seperti ini maka dua sisi, maka akan ada perbesaran sebesar 1/8 inci atau sekitar 3,2 mm. Sehingga dalam praktisnya diameter lubang dalam perhitungan harus kita tambahkan dengan 3,2 mm untuk mengambil sisi amannya dalam proses desain. Hal ini juga perlu kita ketahui bersama. Untuk lebih jelasnya, kita coba langsung melakukan analisis, contoh analisis sebuah batang baja tarik.
Contoh, misalnya saya memiliki sebuah batang baja tarik yang menggunakan profil angel, yang dibaut rencananya akan disambung dengan pelat penyambung dengan baut ukuran diameter 16 mm. Baja akan menggunakan BJ37. Sebentar, untuk tampak sampingnya seperti ini agar lebih jelas. Kemudian ini pelat penyambungnya, ya. Kemudian bautnya di sini. Sorry, ini kurang. Jarak antar baut adalah masing-masing 60 mm dan jarak baut ke tepi 30 mm. Kalau saya gambarkan tampak atasnya, kira-kira seperti ini. Dengan jarak tengah baut ke tepi adalah 40 mm. Satuan tidak saya cantumkan ya, tapi diasumsi kita ingat saja bahwa ini dalam milimeter. Kita akan menggunakan baja angel. Kita akan menggunakan baja angel 120 kali 120 kali 8. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai di salah satu contoh di sesi 2 kita sudah membicarakan bahwa parameter yang kita butuhkan untuk desain tarik antara lain adalah AG dan CX. Bisa Anda lihat di tabel nantinya bahwa untuk profil ini memiliki AG sebesar 1876 mm persegi dan CX sebesar 32,4 mm. Kita akan menggunakan BJ37. Mudah-mudahan Anda masih ingat di sesi 1 bahwa BJ37 memiliki FY sama dengan 240 MPa dan FU sama dengan 370 MPa. Pertanyaannya adalah tentukan kapasitas tarik elemen tersebut. Nah, langkah yang pertama tentu saja kita akan menghitung berapa A gross dan A neto serta A efektif. A gross sudah kita ketahui dari tabel bahwa A gross sama dengan 18 solusi ya. A gross adalah 1876 mm persegi. A neto sama dengan A gross dikurang A lubang, di mana A lubang sama dengan N kali D kali T, di mana N adalah jumlah lubang, D adalah diameter lubang, dan T adalah tebal plat. Nah, bagaimana N? Saya kira Anda
Semua masih ingat bahwa menentukan N dari tegak lurus arah gaya, karena gayanya ke sana selalu searah memanjang, maka garis tegak lurusnya ke sana, sehingga N pasti adalah sama dengan 1. Sehingga A lubang sama dengan 1 kali diameter. Nah, diameter baut adalah 16 mm. Diameter baut adalah 16 mm. Seperti kita bahas tadi bahwa harus ada pertambahan akibat untuk memperhitungkan oversize dan kerusakan, sehingga kita buatlah diameter adalah 16 plus 3,2 mm. Kemudian dikalikan tebal, karena ini adalah profil L 120 128, di mana ini 120. Kemudian panjang ini juga 120 dan tebalnya adalah 8, maka tebal plat juga 8. Ya pasti berarti tebal plat ini juga 8. Sehingga ini kali 8. Sehingga kita dapatkanlah luas lubang adalah sebesar 153,6 mm persegi. Seperti kita sudah bahas di sesi 2 bahwa peraturan mengatakan bahwa luas lubang maksimum adalah 15%. Ya, luas lubang adalah maksimum 15%. Sehingga ini juga harus kita cek. Kalau begitu, A lubang per A gross itu sama dengan 153,6 dibagi 1876 sama dengan 0,08187 atau sama dengan 8,187%. Ini lebih kecil dari 15%, sehingga oke, bisa digunakan. Nah, selanjutnya tinggal menghitung AN. AN sama dengan AG dikurang A lubang, itu berarti 1876 dikurang 153,6, akan kita dapatkan hasilnya sebesar 1722,4 mm persegi. U sama dengan 1 min X per L. Kita kembali ke sini. L adalah panjang atau jarak dua baut terjauh adalah seperti ini, berarti 3 kali 60, berarti 180 mm, sedangkan X itu adalah jarak dari bidang sambungan, jarak dari bidang sambungan yang ini, ya kemarin kita sudah bahas, ke titik berat penampang di sini, di mana di tabel disimbolkan sebagai CX, hingga X-nya kita pakai sebesar 32,4, sehingga 1 min 32,4 per 60 kali 3, sehingga kita dapatkanlah hasilnya sebesar 0,82, dan ini harus lebih kecil dari 0,9, sehingga oke. Apabila ternyata lebih besar dari 0,9, kita harus pakai 0,9. Selanjutnya dari situ bisa kita hitung A efektif, itu berarti sama dengan A neto dikalikan U, atau baliknya U kali A neto boleh. 0,82 dikalikan dengan 1722,4, kita dapatkan hasilnya sebesar 1412,368 mm persegi. Demikian untuk perhitungan A neto, A gross, A neto, A lubang, dan A efektif. Oke. Setelah penentuan A gross, A neto, dan A efektif, kemudian kita bisa melanjutkan dengan menghitung atau menganalisis
berapa kapasitas tarik berdasarkan A gross dan A netto. Sebagaimana persamaan tadi, kita gunakan dua persamaan ini, ya, yang sebenarnya adalah modifikasi dari ini, ya. Kita hitung bahwa untuk kondisi 1, NN itu sama dengan PNN itu sama dengan P kalikan AG dikalikan FY, di mana untuk AG dan FY ini P-nya sama dengan 0,9, sehingga sama dengan 0,9 dikalikan AG, AG-nya adalah 1876, dikalikan FY, FY-nya adalah 240. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,9 kali 450240 Newton, atau sama dengan 0,9 kali 450,24 kilonewton, atau sama dengan 405,216 kilonewton. Ini adalah hasil yang untuk AG kali FY kali P. Kondisi 2, di mana ada lubang, artinya A efektif kali FU sama dengan, maka PNN sama dengan P kali AF kali FU, atau sama dengan P-nya adalah 0,75 dikalikan A efektifnya. A efektifnya tadi kita dapatkan sebesar 1412, ya. Ya, 1412,368 dikalikan FU-nya adalah 370, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,75 kali 522,576,16 Newton, atau sama dengan 0,75 kali 522,58 kilonewton, atau hasilnya adalah sebesar 391,935 kilonewton. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kapasitas tarik dari elemen tarik tersebut pada area yang tidak berlubang, artinya pada area yang gross, adalah 405,216 kilonewton. Sedangkan pada area yang berlubang, ini 9, pada area yang berlubang, kapasitas tariknya adalah, atau area yang efektif, kapasitas tariknya adalah 935 kilonewton. Karena ini sejatinya adalah satu batang, kalau kita lihat kembali, kapasitas tarik yang di sini yang tidak ada lubang adalah 405, tapi kapasitas di sini yang ada lubang adalah 391. Berarti kalau ditarik, maka kapasitasnya hanya akan ada 391, karena kegagalan atau putusnya akan terjadi di sini. Walaupun di sini masih kuat, tapi putus akan terjadi di sini, sehingga kalau begitu kita bisa katakan bahwa kapasitas tarik PNN adalah 391,935 kilonewton. Itu berdasarkan kapasitas tarik area yang berlubang dan tidak berlubang. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Selain kegagalan pada area tanpa lubang yang kita perhitungkan seperti ini, artinya kegagalan leleh dan kegagalan fraktur di area yang ada lubang, batang tarik juga memiliki kemungkinan mengalami kegagalan atau kerusakan struktur akibat satu fenomena yang kita namakan block shear. Atau mungkin
Kalau terjemahan harfiahnya adalah geser blok. Kita bahas sedikit mengenai pengertian dari blok shear. Kita coba lihat di gambar contoh ini, ya. Oke. Kegagalan blok shear pada batang tarik adalah misalnya kalau yang telah kita bicarakan kegagalan lele, di mana pada area yang gross adalah di area yang seperti ini. Kegagalan fraktur di area yang ada lubang, misalnya di daerah yang seperti ini yang sudah kita bicarakan dan kita dapatkan hasilnya. Kegagalan blok shear memiliki mode yang berbeda. Kegagalan blok shear adalah kegagalan di mana terjadi kerusakan tarik dan kerusakan geser pada elemen baja struktural tarik pada yang secara kombinasi akibat adanya lubang-lubang baut. Jadi kalau digambarkan, kalau ini ada gaya tarik, maka blok shear, kegagalan blok shear adalah akan terjadi seperti ini. Ini adalah kegagalan, lokasi kegagalan geser. Kemudian yang ini adalah lokasi kegagalan tarik. Sehingga apabila peristiwa itu terjadi, maka ini akan terjadi pemisahan. Elemen ini akan terpisah menjadi seperti ini. Dan elemen ini akan terpisah sehingga efektivitas baut dalam menyalurkan beban di sambungan menjadi hilang, dan elemen ini menjadi kita anggap sebagai elemen yang gagal, telah mengalami failure. Blok shear adalah kombinasi dari dua tipe kegagalan, yang pada bidang yang tegak lurus terhadap arah gaya. Karena arah gaya adalah ini, maka ini adalah yang tegak lurusnya. Maka kegagalan yang terjadi adalah kegagalan kegagalan tarik. Sedangkan pada bidang yang sejajar arah gaya, itu kegagalannya kita namakan sebagai kegagalan geser. Kedua kegagalan ini akan terjadi secara bersamaan, berkombinasi. Akan terjadi, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Di peraturan tidak menyatakan atau secara eksplisit mendefine bagaimana menentukan kapasitas dari blok shear, sehingga itu diambil dari kombinasi dari peraturan yang mengatur mengenai shear dan tension, sehingga dari rumusan nanti kita lihat bahwa rumusannya bukan merupakan rumusan yang fix untuk blok shear, tapi merupakan kombinasi dari rumusan kapasitas geser dan rumusan kapasitas tarik. Nah, blok shear ini ada dua mode ya. Yang pertama adalah shear yielding dan tension fracture. Artinya kalau kita lihat yang ini geser atau shear, ya. Yang ini tarik atau tension, ya. Nah,
shear shear yielding and tension fracture, artinya di sini mengalami kegagalan fraktur, artinya di sini sudah melampaui Fu, dan geser itu melampaui Fy, kapasitas geser sudah melampaui Fy untuk geser, sedangkan kebalikannya adalah shear fracture tension yielding itu akibat bidang geser ini telah mengalami tegangan lebih besar dari Fu, dan bidang tarik telah mengalami kegagalan lebih besar dari Fy. Jadi hanya kebalikannya. Apa yang mempengaruhi tipe kegagalan atau mode kegagalan itu adalah perbandingan antara area geser dan area tarik. Apabila salah satu lebih besar dari yang lain, maka yang lebih besar akan mengalami yielding, sedangkan yang lebih kecil akan mengalami fraktur. Sebelum kita membahas keperhitungan, kita perlu membahas mengenai luasan. Seperti kita ketahui bahwa kapasitas sebuah material meneruskan gaya yang merupakan fungsi dari tegangan dan luas area. Kembali lagi kita ke rumus dasar bahwa gaya sama dengan tegangan dikalikan area. Tegangan juga akan kita gunakan Fy dan Fu. Sekarang area, kita menggunakan area yang seperti apa? Nah, itu ada area namanya area neto dan area gross, persis seperti pada perhitungan mirip dengan perhitungan area pada kegagalan fraktur akibat tarik. Sekarang kita lihat contoh yang tadi. Saya punya sebuah elemen, ya. Kemudian ada baut di sini, ya. Kemudian karena diberikan beban tarik, maka bidang kegagalan geser akan menjadi seperti ini, dan bidang kegagalan tarik akan menjadi seperti ini. Ini kita sebut sebagai A geser, yang kita singkat sebagai AV. Kemudian ini adalah A tarik, yang kita singkat sebagai AT, A tension. Nah, yang pertama adalah kalau ini saya pisahkan dan saya gambar secara isometri, kalau saya balik itu gambarnya akan menjadi seperti ini. Ya. Sorry. Ini seharusnya menjadi setengah. Kalau ini saya katakan sebagai lubang 1, 2, dan 3, maka ini adalah lubang 1, 2, dan 3. Seperti itu. Di lubang 1 ini merupakan seperempat lingkaran, karena seperempat lingkarannya adalah yang ini. Di lubang yang kedua, ini merupakan setengah lingkaran. Ya. Setengah lingkarannya adalah yang ini. Di lubang 3 juga setengah lingkaran. Ini berpengaruh pada perhitungan nanti. Nah, luas tarik adalah yang saya arsir dengan warna orange. Ini adalah luas tarik. V, karena gaya tariknya ke sana, ya. Tensionnya ke sana. Sorry, kita samakan saja P-nya ke sana. P-nya ke sana. Kemudian yang saya arsir dengan warna hijau adalah luas geser.
Dan ini kita sebut sebagai, sorry, ini AV, dan ini adalah AT. Seperti itu. Oke. Nah, untuk AT dan AV ada tentu saja sebenarnya gampang sekali kita memperhitungkan, hanya memperhitungkan luas rectangle atau persegi 4. Kalau saya ketahui jaraknya dari sini ke sini, dan saya tahu jarak dari sini ke sini, maka gampang sekali untuk menghitung AT dan AV. Misalnya ini adalah jaraknya saya sebut sebagai X, dan jarak ini saya sebut sebagai Y, maka AT otomatis berarti jarak dari sini ke sini sebagai Y, dan jarak dari sini ke sini kita sebut sebagai X, maka AT itu kita sebut sebagai kita hitung dengan ini lagi, misalnya tebal platnya adalah T, maka AT adalah Y dikalikan dengan T. Sedangkan AV adalah X dikalikan dengan T. Itu untuk perhitungan AT dan AV. Akan tetapi seperti di perhitungan fraktur akibat tarik, itu kita juga harus memperhitungkan A gross dan A neto, sehingga ini akan menjadi rumus A gross. Kita simbolkan sebagai AGT, dan ini kita simbolkan sebagai AGV. Bagaimana ANT atau A luas neto? ANT itu kita perhitungkan dengan memperhitungkan berapa luas lubang ini. Sehingga ANT adalah AGT dikurang 1/4 atau 0,25 dikalikan diameter lubang dikalikan tebal plat. Kenapa 1/4? Karena jarak dari sini ke sini adalah 1/4 setengah diameter. Ini adalah setengah diameter. Kenapa setengah? Karena jarak dari sini ke sini adalah setengah diameter. Kalau ini adalah 1/4 lingkaran, ini lingkaran penuh, maka dari sini ke sini adalah 1 diameter, dan ini ke sini adalah 1/4 diameter. Sehingga luas lubang adalah setengah diameter dikali D, diameter lubangnya sendiri dikalikan T. Bagaimana dengan AGV? AGV netonya dicari ANV itu sama dengan AGV luas totalnya ya dikurang berapa diameter lubang. Dalam hal ini ada 1 diameter, 2 diameter lubang, dan setengah diameter lubang, sehingga 2,5 DT. Nah, ini kita bisa bisa katakan bahwa ini tidak akan fix, tergantung pada berapa jumlah diameter lubang yang dipotong oleh bidang ANT dan bidang ANV. Itu adalah untuk perhitungan luas gross dan luas neto untuk bidang geser dan bidang tarik. Kita lihat contoh baru, contoh lain supaya lebih mengerti. Oke, kita lihat contoh lain supaya lebih komprehensif pengertiannya mengenai blok shear. Contoh misalnya saya punya sebuah elemen struktur baja seperti ini.
ya. Profil angel, kemudian diberikan daya tarik sebesar P. Kemudian saya berikan lubang untuk sambungan seperti ini. Maka kemungkinan block shear, kegagalan block shear akan menjadi seperti ini. Ini untuk kegagalan tariknya, tensionnya, sedangkan ini adalah untuk kegagalan gesernya, sehingga correspondingnya ini adalah AV dan ini adalah AT. Apakah memungkinkan terjadi seperti ini? Tidak, karena apabila area ini lepas, sambungan ini masih berfungsi, sehingga agak kecil kemungkinan, tidak ada kemungkinan untuk itu terjadi. Sehingga block shear akan terjadi seperti ini. Kalau saya punya ini contohnya, kita langsung contoh saja supaya lebih komprehensif pengertiannya. Contoh numeris, misalnya diameter bautnya 16 mm. Kemudian jarak dari sini ke sini adalah 50. Kemudian ini misalnya 40, 60 dan ini 60. Ini begini saja. 60, kemudian diameter baut 16 mm, ya. Maka berapakah hitung AGV, ANV, AGT dan ANV. Jika ini misalnya profilnya adalah L120 kali 120 kali 8, artinya tebal platnya 8 mm. Solusinya adalah yang pertama, AGV adalah bidang luasan AV total dikalikan panjang block shear dikalikan tebal plat atau panjang block shear searah arah gaya, di mana arah gaya adalah ini, dikalikan tebal plat. Panjang block shear-nya adalah 60 plus 60 plus 40 dikalikan tebal plat, yaitu 8, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1280 mm persegi. ANV adalah 50 dikalikan 8. Kita dapatkan hasilnya adalah 400 mm persegi. Sekarang ini AGT. Maaf. Ini adalah AGT. AGT adalah 50 panjangnya ini, ya, dikalikan tebalnya 8 sama dengan 400 mm persegi. Sekarang bagaimana dengan ANV? ANV adalah AGV dikurang luas lubang. Dalam hal ini, kalau gesernya adalah yang ini, berarti lubangnya ada 1, ya, 2 tambah setengah, karena ini hanya setengah yang terpakai, berarti 2,5 dikalikan diameter lubang adalah hal ini 16, masih ingat, plus 3,2 untuk memperhitungkan oversize, dikalikan tebalnya 8, sehingga kita dapatkan sama dengan 1280 dikurang 384 sama dengan 896 mm persegi. Itu untuk ANV. Sedangkan ANT
itu sama dengan AGT min berapa lubang? Ada 1 dan ada setengah. Berarti min 1,5 dikalikan min 1,5 dikalikan 16 plus 3,2 dikalikan 8. Berarti sama dengan 400 dikurang 1,5 kali 16 plus 3,2. Sorry, ini langsung saja hasilnya. 1,5 kali kali 8 sama dengan 230 min 230,4, sehingga ANT adalah 169,6 mm persegi. Demikian untuk perhitungan AGV, AGT, ANV, dan ANT. Jadi rumus dasarnya sebenarnya mirip, hanya kita perlu sedikit hati-hati karena ada setengah lubang yang diperhitungkan di bagian pojok dari sambungan. Demikian. Baik, kita lanjutkan saja dengan persamaan kapasitas block shear dari sebuah batang tarik. Kapasitas block shear sebagaimana perilaku block shear sendiri, ya, di mana ada dua, yaitu kelelehan geser dan fraktur tarik atau kelelehan fraktur leleh di tarik. Ada dua juga rumus atau dua persamaan yang digunakan dalam perhitungan block shear. Yang pertama, ya, apabila syarat di mana FU dikalikan ANT itu lebih besar atau sama dengan 0,6 kali FU dikalikan ANV, ya, maka persamaan block shear PNN, kapasitas tariknya, adalah sebesar P dikalikan dengan 0,6 kalikan FY dikalikan AGV plus FU kalikan ANT, dan ini harus lebih kecil atau maksimum sama dengan P dikalikan 0,6 kalikan FU dikalikan ANV plus FU dikalikan ANT. Itu adalah persyaratan yang pertama apabila jika FU dikalikan ANT lebih besar dari 0,6 FU dikalikan ANV. Yang kedua, kondisi yang kedua, jika ternyata FU dikalikan ANT lebih kecil dari 0,6 kali FU dikalikan ANV, maka persamaannya akan menjadi PNN itu sama dengan P dikalikan 0,6 FU kali ANV plus FY kali AGT, dan ini harus lebih kecil, lebih kecil atau maksimum sama dengan P dikalikan 0,6 FU ANV plus FU ANT, di mana P sama dengan 0,75. Ini adalah persamaan untuk kapasitas block shear. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif, mari kita coba lihat lagi, kita coba dengan contoh perhitungan kapasitas tarik block shear.
Agar bisa dibandingkan, kita coba hitung kapasitas blok shear pada contoh perhitungan yang telah kita lakukan pada bagian sebelumnya, di mana kita sudah mendapatkan berapa kapasitas tarik pada area berlubang dan area tanpa lubang. Nah, kita ambil saja ini dan kita hitung berapa kapasitas blok shear-nya. Ini adalah profil yang sudah kita gunakan dalam contoh. Kemarin kita pakai profil dengan ukuran L120 120 kali 8. Oh ya, ada tertulis di sini. L120 kali 120 kali 8, sehingga ini tebalnya 120. Kemudian ini juga 120 dan tebalnya 8. Jarak dari tepi ke sini kemarin 40, kemudian panjang ini jarak antar baut 60, kemudian dari jarak dari baut ke tepi ada 30. Diameter baut adalah 16 mm. Sekarang langkah yang pertama atau pertanyaannya adalah hitung kapasitas blok shear. Solusinya, langkah yang pertama adalah hitung AGV, AGT, ANV, dan ANT. AGV atau gross geser adalah panjang bidang geser dikalikan tebalnya. Perlu diingat, bidang geser adalah bidang yang sejajar arah gaya ke sana, sehingga bidang gesernya adalah yang ini. Sehingga panjang bidang gesernya adalah 60 kali 3 plus 30 atau panjang yang ini. Ya, dikalikan tebalnya, karena kita menggunakan profil 120 120 kali 8, maka tebalnya 8. Itu kita dapatkan AGV adalah sebesar 1680 mm persegi. AGT kita hitung, AGT adalah panjangnya dikalikan tebal. Panjang bidang tarik adalah bidang yang tegak lurus terhadap arah gaya. Arah gaya ke sana, tegak lurusnya adalah ini. Sehingga panjangnya adalah 40. Sama dengan 40 dikalikan 8 atau sama dengan 320 mm persegi. ANT sama dengan yang tadi, caranya adalah ANT sama dengan AGT dikurang jumlah lubang yang terpotong oleh bidang tarik. Ini adalah bidang tariknya karena kita mencari ANT. Jumlah lubangnya berarti adalah 1 di pojokan yang kita perhitungkan setengah. Berarti sama dengan AGT min setengah dikalikan diameter baut 16 plus 3,2 dikalikan 8 atau sama dengan 243,2 mm persegi. ANV itu sama dengan AGV, ya, dikurang jumlah baut. Jumlah baut adalah 1, 2, 3 setengah.
sehingga 3,5 dikalikan dengan diameter lubang 16 plus 3,2 dikalikan 8 sama dengan 1142,4 mm persegi. Seperti itu. Selanjutnya kita hitung berdasarkan persamaan ini, persamaan yang sudah kita bahas di sini, ya. Persamaan ini kita harus cari tahu dulu masuk syarat yang mana. Apakah masuk persyaratan nomor 1 atau masuk di persyaratan nomor 2. Untuk itu kita harus mencari berapa nilai FUANT dan 0,6 FUANV untuk kita bandingkan keduanya. Nah, FUANT berarti kalau kita kemarin pakai BJ37 ya untuk ininya ya, profilnya BJ37 sehingga FY 240 MPa, FU 370 MPa, sehingga FUANT adalah 370 dikalikan dengan ANT 243,2 sama dengan 89984 Newton. 84 Newton atau sama dengan 89,984 kilonewton. Sedangkan 0,6 FU kali ANV itu sama dengan 0,6 kali 370 kali 1142,4 atau sama dengan 253.612,8 Newton atau sama dengan 253,6 kilo Newton. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa FUANT lebih kecil dari 0,6 FUANV. Sehingga kita masuk ke, kalau kita lihat lagi persamaan ini, kita masuk ke persyaratan yang ini. Ya, kita masuk ke persyaratan yang itu, sehingga kita harus gunakan rumusnya adalah yang ini. Oke. Kalau begitu berarti kapasitas geser, kita pindah ke sebelahnya. Kapasitas geser kita perhitungkan sebesar PNN itu sama dengan P kali 0,6 kalikan FU dikalikan ANV plus FY kali AGT. Dan ini harus lebih kecil dari atau maksimum sama dengan P kalikan 0,6 FU ANV plus FUANT. Kalau kita hitung berarti ini sama dengan 0,75 dikalikan 0,6 dikalikan 370 dikalikan ANV yang kita dapatkan tadi adalah 1142,4 ya. Ya betul, dikali di plus FY 240 dikalikan dengan AGT yang kita dapatkan 320, dan ini harus lebih kecil dari 0,75 kalikan 0,6 kalikan FU 370 kalikan ANV 1142,4 plus 370 kali ANT 243,2.
Dan ini kita dapatkan hasilnya 247809,6 Newton, dan ini sudah lebih kecil dari 257697,6 Newton, sehingga yang kita pakai adalah yang lebih kecil. Sehingga NN dari kapasitas block shear sama dengan 247809,6 Newton atau 247,809 kilo Newton. Catatan apa yang bisa kita pakai dari sini? Kalau begitu berarti berapa kapasitas tarik profil ini? Berapa kapasitas tarik profil ini? Sudah bisa kita simpulkan dari perhitungan sebelumnya, dari bagian sebelumnya, kita mengetahui kapasitas tarik pada area tanpa lubang adalah 405, area dengan lubang adalah 391, dan block shear kapasitas tariknya adalah 247. Ya, jadi kalau kita simpulkan di sini, area tanpa lubang, kita dapatkan kapasitas tariknya adalah 405, PNN 405 kilonewton, area dengan lubang PNN sama dengan 391,935 kilonewton, block shear PNN sama dengan 247,809 kilonewton. Yang mana yang kita gunakan sebagai kapasitas tarik dari profil tersebut? Tentu saja yang paling kecil, yaitu hanya sebesar 247,809 kilonewton. Mengapa begitu? Karena apabila ini saya tarik, ini punya kapasitas 405, ini punya kapasitas 391, block shear hanya punya kapasitas 247, sehingga kegagalan akan terjadi pada block shear. Apakah desain kita ini termasuk desain yang baik? Sebenarnya masih kurang baik. Kenapa? Karena angka ini terlalu jauh turunnya dari angka ini atau ini. Jauh sekali. Bagaimana membuat kapasitas block shear ini tidak terlalu kecil? Karena kita membuang potensi yang harusnya kuat 391, tapi karena block shear hanya kuat 247. Bagaimana cara membuat kapasitasnya naik? Cara yang paling mudah adalah jarak antara diameter kita perbesar dan besaran ini juga kita perbesar. Boleh nambah plat, tebal plat agak susah, karena kalau nambah tebal plat berarti kita mengganti profil. Kalau mengganti profil ceritanya beda lagi, kita ulang lagi dan semua dari awal. Tapi kalau hanya block shear bisa kita akali dengan cara memperbesar ini dan memperbesar ini. Angka ini dan angka ini kita perbesar, sehingga kita mendapatkan kapasitas block shear yang jauh lebih besar dan bisa mendekati angka kapasitas profilnya sendiri, yaitu 391,935 kilonewton. Demikian catatannya. Baik, sampai di sini kita telah mengetahui bahwa kapasitas elemen tarik baja struktural ditentukan oleh 3 parameter. Yang pertama, kegagalan
leleh pada area tanpa lubang, yang untuk contoh kita ini sebesar 405 kriteria pertama. Kriteria kedua adalah kegagalan fraktur pada area dengan lubang. Dalam contoh kita kapasitasnya adalah 391. Kemudian kriteria yang ketiga adalah kriteria block shear, yang dalam contoh kita kapasitasnya adalah 247,8 kilonewton. Sehingga dari tiga kriteria ini, dari tiga parameter yang kita perhitungkan, kriteria leleh, kriteria fraktur, dan kriteria block shear, kapasitas tarik dari elemen baja struktural tarik itu kita ambil nilai yang terkecil dari ketiga parameter tersebut. Untuk contoh ini adalah kriteria block shear. Namun ada satu lagi persyaratan yang sebenarnya tidak tersangkut atau tidak menjadi tidak menjadi salah satu parameter untuk menentukan kapasitas, yaitu kelangsingan. Sebenarnya kelangsingan ini tidak punya hubungan secara langsung ke kapasitas. Jadi apakah kelangsingannya kecil atau besar tidak akan mempengaruhi kapasitasnya menjadi lebih kecil atau lebih besar untuk kapasitas tariknya. Akan tetapi kriteria kelangsingan ini hanya untuk memastikan bahwa elemen baja struktural tarik yang kita desain memiliki stabilitas yang cukup baik. Secara teoritis sebenarnya elemen tarik, ya, kalau kita punya sebuah elemen baja struktural tarik, apabila menderita gaya tarik atau tegangan tarik, dia akan menjadi stabil, relatif menjadi lebih stabil. Kenapa? Karena dia tidak akan mengalami pembengkokan. Tidak mungkin ada struktur baja yang ditarik kemudian mengalami tekuk seperti ini. Kalau ditekan mungkin, tapi kalau ditarik tidak mungkin. Akan tetapi di peraturan kita mensyaratkan bahwa ada batasan kelangsingan. Sebelumnya kita bicarakan terlebih dahulu mengenai kelangsingan. Kelangsingan di struktur, baik struktur baja atau struktur beton atau struktur apapun, itu dipengaruhi oleh dua buah parameter. Satu parameter lagi nanti akan kita bicarakan di struktur tekan, yaitu panjangnya sendiri. Kelangsingan ini dipengaruhi oleh panjangnya, yang kita simbolkan sebagai L, dan radius girasi. Mungkin biar lebih jelas saya tulis lebih jelas. Radius girasi yang kita simbolkan sebagai R. Radius girasi ini sebenarnya parameter yang dihasilkan dari luas penampang dan momen inersia, sehingga radius girasi itu kita hitung sebagai akar dari I per A, di mana I adalah inersia penampang dan A adalah luas penampang. Nah, angka kelangsingan sendiri biasanya disimbolkan dengan, untuk struktur baja kita simbolkan dengan lambda. Itu dirumuskan sebagai L per R. Nah,
bisa kita lihat di sini bahwa sebenarnya kelangsingan itu bukan hanya ditentukan oleh panjangnya saja, akan tetapi juga merupakan parameter dari R. Untuk angka-angka ini I, A, dan R itu bisa kita hitung dengan mekanika biasa dengan statis momen, atau untuk profil-profil baja secara praktis bisa kita dapatkan dari tabel-tabel profil baja, sehingga perhitungannya bisa lebih cepat dan lebih praktis, lebih sederhana. Sekarang kita masuk ke persyaratan. Menurut SNI baja, angka kelangsingan dari struktur baja atau lambda untuk elemen baja tarik ya, itu harus lebih kecil dari atau maksimum sama dengan 240 untuk struktur utama, atau lambda harus lebih kecil dari atau maksimum sama dengan 300 untuk struktur sekunder. Ya, struktur utama adalah struktur yang memberikan framing atau struktur yang meneruskan beban langsung beban penggunaan gedung dan berat sendiri gedung ke pondasi dan akhirnya ke tanah, sedangkan struktur sekunder adalah struktur yang lebih banyak memikul elemen-elemen atau komponen-komponen gedung lainnya dan meneruskannya ke struktur primer atau struktur utama. Contoh struktur sekunder misalnya adalah cording atau misalnya framing untuk cladding, dinding, dan seterusnya. Nah, angka ini yang harus kita penuhi. Angka lambdanya harus lebih kecil dari 240 dan 300 berturut-turut untuk struktur utama dan struktur sekunder. Sehingga kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa untuk elemen baja struktural tarik, kriteria bisa dikatakan aman itu ada 4. Yang pertama kriteria fraktur, sebentar. Aman jika 1. kriteria leleh aman. 2. kriteria fraktur juga aman. 3. kriteria block shear aman. Dan yang keempat, lambda lebih kecil atau sama dengan 240 atau 300 tergantung tipe struktur, sehingga keempat kriteria ini harus terpenuhi dalam analisis dan desain struktur baja tarik. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh di sesi selanjutnya. Oke, demikianlah materi tutorial struktur baja untuk sesi ketiga. Kita akan bertemu lagi di sesi keempat, di mana pada sesi keempat kita akan membahas mengenai contoh analisis dan desain struktur baja tarik secara lebih komprehensif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.